Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan rahmat dan hidayah berupa kesehatan, keimanan, juga kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang kita cintai ini dan acara yang sangat mulia. Tidak lupa juga salawat beserta salam kita hadiahkan kepada roh junjunan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita masuki judul ceramah kita pada hari ini, yaitu yang berjudul puasa. Hadirin YouTuber yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah menahan lapar mulai dari terbitnya fajar di sebelah timur sampai terbenamnya matahari di sebelah barat. Yang mana ketika kita puasa, kita dilatih untuk menahan nafsu, menahan lapar dan menahan haus. Puasa merupakan salah satu yang termasuk dalam rukun Islam, yaitu rukun Islam yang keempat. Pastinya kita semua sudah pada mengetahui rukun Islam. Hanya sekedar mengingat kembali rukun Islam yang berjumlah 5 perkara itu. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mengerjakan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, mengerjakan puasa. Yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Hadirin YouTuber yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun Islam merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Di penjuru dunia, kewajiban berarti segala sesuatu yang harus atau mesti dikerjakan atau dilaksanakan. Maka dari itu kita sebagai umat muslim wajib berpuasa. Berdasarkan keterangan yang sangat jelas dari Al-Quran dan Sunnah, bahkan Nabi Muhammad SAW menerangkan salah satu dari rukun Islam yang kelima. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan yang mulia dan agung dalam Islam. Karenanya semua orang muslim wajib memperhatikan dan menjaganya dengan seksama agar sempurna bangunan di dalam Islam. Apabila ada seorang mengaku muslim namun meninggalkan puasa karena ia mengingkarinya, maka dia termasuk orang yang kufur. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak mengerjakan puasa karena masalah atau lalai, tetap meyakini bahwa hukumnya wajib, maka ia telah melakukan dosa yang besar dan kebinasaan karena tidak melaksanakan salah satu rukun Islam dan kewajiban yang penting. Adapun konsekuensi berdasarkan hukum fikihnya, para ulama-ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Sebagiannya berpendapat bahwa bagi orang yang telah berbuka tidak berpuasa satu hari saja dari bulan Ramadan, maka wajib mengqadha puasanya sebanyak 12 hari. Subhanallah. Ada juga yang mendapat bahwa mereka wajib berpuasa qadha selama 1 bulan. Pendapat lainnya mengatakan bahwa seseorang itu harus berpuasa selama 3000 hari. Dari ini merupakan pendapat Al-Nakhai Waqi bin Al-Jarrah. Namun ada 2 pendapat yang paling masyhur dalam masalah ini dan memiliki landasan argumen yang kuat, yaitu wajib mengqadha tanpa
kafarah dan cukup bertaubat tanpa harus qada. Pendapat pertama wajib qada saja. Pendapat ini merupakan pendapat yang sangat umum di kalangan para ulama, yaitu wajib mengqada bagi orang yang sengaja berbuka atau tidak puasa pada bulan Ramadan, yaitu dengan berpuasa sesuai jumlah hari yang dia rusak. Tersebut karena qada disyariatkan bagi orang yang memiliki ujur berhalangan. Allah Ta'ala berfirman yang maknanya, maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari yang lain. Surat Al-Baqarah 184. Maka barang siapa yang merusak puasa di bulan Ramadan tanpa ada ujur syar'i, lalu mengganti puasa itu di hari-hari yang lain, berarti telah membuat aturan baru dalam agama Allah yang tidak diizinkan olehnya. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, siapa yang mengada-ngadakan hal baru dalam urusan kami ini, Islam, yang bukan berasal darinya, maka akan ditolak. Hadis Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala tentang berpuasa yang maknanya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah 183. Dari arti firman Allah dalam surat Al-Baqarah 183 telah jelas bahwa puasa itu telah diwajibkan dan diperintahkan kepada orang-orang sebelum kita, yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita bertanya, apa sebenarnya hikmah dari puasa? Berikut beberapa hikmah dari puasa. Yang pertama yaitu puasa dapat menyempitkan aliran darah dan juga makanan, aliran yang sama yang digunakan oleh setan, sehingga bisikan setan akan menjadi lemah. 2. Puasa dapat melemahkan nafsu, hasrat berbuat maksiat dan keinginan berbuat jahat. Ini mengakibatkan roh menjadi suci. 3. Puasa juga merupakan penyucian hati, pendidikan jiwa, pengendalian pandangan mata, dan juga menjaga seluruh anggota tubuh daripada perbuatan dosa. Yang keempat, puasa dapat menyehatkan tubuh karena puasa mengosongkan perut dari berbagai bahan yang merusak. Puasa juga berfungsi membersihkan darah, menormalkan fungsi jantung, hati, dan ginjal. Yang kelima, apabila seseorang itu berpuasa, dirinya akan merasa kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya akan mudah tersentuh dan rasa tamak akan menipis, nafsunya terkawal sehingga doanya dikabulkan karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita masih ada yang bingung sebenarnya apa-apa saja yang dapat membatalkan ataupun yang dapat mengurangi pahala puasa. Berikut akan saya sebutkan kembali tentang hal-hal yang dapat membatalkan ataupun yang dapat mengurangi pahala puasa. Yang pertama, makanan dan juga minuman yang dilakukan dengan sengaja. Yang kedua, merokok. Yang ketiga, melakukan hubungan badan antara suami dan juga istri pada siang hari, jima, bersenggama. Keluarnya darah haid atau nifas bagi seorang perempuan, menghirup obat untuk melegakan pernapasan,
menelan sisa-sisa makanan yang masih ada penempel di antara gigi-gigi meskipun hanya sedikit. Transfusi darah bagi orang yang berpuasa. Gibah, membicarakan aib kejelekan orang lain. Namimah, mengadu domba, mendoakan hal-hal yang jelek terhadap orang lain dan juga mencaci maki, melakukan maksiat, berbohong, timbul syahwat yang disebabkan memikirkan atau melihat hal-hal yang jorok, dalam artian mesum. Saudara-saudari pemirsa YouTuber yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengetahui apa saja hukum bagi orang yang tidak berpuasa dengan sengaja, yaitu mendapatkan dosa yang besar, yang sangat besar. Nauzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, untuk kedepannya semoga puasa kita akan lebih baik lagi, dan semoga kita menjadi umat muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian ceramah dari saya. Apabila ada kesalahan dan penyampaian ataupun kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.